Shalom, pemuda remaja, bagaimana kabar kita pada hari ini? Tentu saja kita selalu kabar baik karena kita selalu dipenuhi oleh berkat Tuhan. Bagaimanapun situasi kondisi kita, jika kita ada yang sakit, itu semua Tuhan selalu campur tangan. Tuhan pasti menolong dan akan selalu memberkati kita. Senang sekali pada saat ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, yaitu di ibadah pemuda remaja. Sebentar lagi kita langsung akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satukan hati kita, kita serahkan ibadah kita ini kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami selalu diberkati Tuhan dengan setiap keberadaan hidup kami. Kami ada hingga pada saat ini Tuhan, itu semua berkat Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kami. Bagaimanapun pengalaman hidup kami dari hari lepas hari, bagaimanapun sulitnya kami menjalani segala sesuatu, bagaimanapun banyaknya tantangan yang ada di sekeliling kami percaya Tuhan, bahkan kami sudah merasakan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlepas dari kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, bahkan firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi, kiranya itu boleh memberkati kami semuanya. Kami mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan, tetapi kami bersungguh-sungguh Tuhan mau melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pemuda remaja, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk kita semuanya hari ini. Saya memberikan tema untuk kita, pandangan gereja terhadap korupsi. Ya, pandangan gereja terhadap korupsi. Lebih tepatnya itu, bagaimana sih pandangan Alkitab ya? Pandangan Alkitab terhadap korupsi. Bagaimana kata firman Tuhan terhadap korupsi. Nah, korupsi, sebelum lebih jauh kita memasuki firman Tuhan ini, tentu saja korupsi itu berarti apa? Kalau seseorang korupsi, berarti kita juga harus berbicara tentang yang disebut dengan hukum Taurat ya, hukum Taurat. Hukum Taurat yang ke-8, janganlah engkau mencuri. Janganlah engkau mencuri, itu adalah hukum Taurat yang ke-8 ya. Jadi anak-anak, kalau berbicara tentang korupsi itu, berbicara tentang mencuri. Ada apa dengan korupsi? Kenapa sih seseorang bisa korupsi? Korupsi itu bagaimana menurut firman Tuhan? Kita lihat bersama-sama. Selanjutnya, di sini kita akan lihat, menurut kalian apa sih yang mendorong seseorang itu melakukan korupsi? Pasti banyak pendapat-pendapat dari kita. Mungkin pendapat saya beda, pendapat pemuda remaja berbeda, seperti itu ya. Pendapat orang lain berbeda. Jadi di sini kita bisa mengambil apa sih yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Ada yang berkata karena dia merasa kekurangan. Kekurangan ya. Dia ya masih masuk akal lah, kata orang seperti itu ya. Karena dia merasa kurang sehingga dia ingin supaya saya berkecukupan ya saya harus korupsi. Ada lagi alasan pingin kaya raya. Saya belum kaya, saya masih di bawah standar atau katakan masih menengah. Ekonomi masih di bagian menengah, masih di bawah. Saya mau atas, saya mau bagian yang paling di atas. Saya mau kaya raya. Tujuannya supaya saya bahagia. Nah, ini masuk akal bagi orang-orang yang belum memahami apa sebenarnya arti bahagia dan apa sebenarnya arti berkecukupan. Semua ini tentunya dicari oleh orang yang cinta uang. Nah, seseorang korupsi itu memang pasti ada faktor penyebabnya. Kita harus menelusuri apa sih sebenarnya
faktor yang membuat seseorang itu korupsi. Apalagi kita tahu sendiri, korupsi itu banyak sekali melanda negara kita ya. Nah, kalau kita katakan karena berkekurangan, banyak kok orang kaya korupsi. Apakah mereka berkekurangan? Tidak juga ya kan? Tapi semuanya itu kembali ya, kembali seseorang itu korupsi karena sebenarnya mereka cinta uang. Uang itu penting nggak sih? Penting banget, sangat penting. Tetapi kalau kita sudah cinta uang itu sudah tidak baik ya. Cinta. Kalau kita mencintai seseorang, di pikiran kita itu hanyalah memikirkan seseorang tersebut. Segala sesuatu kita akan lakukan untuk mendapatkan seseorang tersebut. Segala sesuatu kita akan lakukan demi seseorang tersebut. Seseorang tersebut menjadi yang terutama, menjadi yang pertama, menjadi bagian terpenting nomor satu di dalam hidup kita. Begitulah orang yang cinta uang. Padahal firman Tuhan katakan apa? Kita lihat di sini. Nanti ada firman Tuhan, kita buka di Alkitab kita. Ini tugas untuk kita semuanya. Kita cari, apa sih? Ada enggak sih firman Tuhan yang berkata tentang cinta uang? Ada. Seseorang yang cinta uang itu disebut adalah akar dari segala kejahatan. Apa saja sih bahaya dari cinta uang? Banyak sekali ya. Tapi di sini saya hanya bisa menuliskan beberapa bahayanya di saat kita mencintai uang. Yang pertama, orang yang mencintai uang pasti tidak cinta Tuhan. Betul sekali. Cinta uang itu. Tuhan katakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Seseorang yang melakukan kejahatan ditelusuri banyak sekali faktor penyebabnya itu karena uang. Karena uanglah orang bisa lupa dengan keluarga, lupa dengan saudara, lupa dengan yang namanya moral, etika. Mencari uang dengan tidak halal, dengan haram, dengan yang bersikap negatif. Banyak sekali demi mengejar uang karena cinta uang, orang hilang akal sehatnya. Nah, orang yang mencinta uang pastinya tidak cinta Tuhan. Itu terbalik ya. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, uang itu nomor sekian ya. Lupa waktu karena mengejar uang. Bagian kedua ini lupa waktu karena mengejar uang. Banyak sekali ya. Orang tua, saya tidak menyebutkan siapa. Tapi banyak sekali ini kejadian. Suami, istri sibuk cari uang. Anaknya di rumah masih tidur. Orang tua sudah pergi cari uang. Anaknya pulang sekolah. Anaknya sudah tidur, orang tuanya baru datang. Jadi komunikasi dengan anak itu sangat sedikit sekali. Di saat anaknya bertanya, "Papa, mama sibuk di sana di sini." Orang tua hanya bilang apa? "Kamu tahu nggak? Semuanya itu saya lakukan untuk kamu juga. Untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu." Benar. Tetapi kita sudah mengabaikan yang namanya kasih sayang kepada anak. Mengutamakan uang. Bukan lagi mengutamakan anak. Seberapa sih uang yang harus kita capai? Tuhan juga menciptakan malam untuk kita beristirahat. Tuhan juga memberikan porsi kepada kita. Kekuatan kita itu letaknya, batasnya di mana? Supaya juga ada batasnya. Kita bisa mencari uang. Banyak sekali lupa waktu, semuanya dikerjakan demi uang. Bahkan yang paling parah hanya karena uang lupa makan, kesehatannya jadi terganggu, lupa sosial, komunikasi dengan orang hanya karena uang. Banyak sekali ya. Jadi keluarga yang hanya mengejar uang, lupa dengan anak.
Jadi tidak heran ada banyak anak-anak yang mencari perhatian dengan salah, dengan cara yang negatif, cari perhatian. Di sini kita harus paham, anak, keluarga adalah yang utama, pemberian Tuhan. Uang bisa dicari, tetapi mencari uang itu juga ada batasnya. Karena kebahagiaan kita itu bukan di uang, tetapi kebahagiaan kita itu sebenarnya letaknya bagaimana kehidupan kita dengan keluarga kita. Lupa keluarga, lupa ibadah. Bagaimana seseorang bisa beribadah kepada Tuhan? Waktunya saja semuanya diberikan untuk uang. Kita sudah berlelah-lelah mencari uang yang pada akhirnya kita akan mati. Siapa yang menikmati, kata firman Tuhan? Banyak sekali orang yang hanya mencari uang tetapi tidak pernah menikmati. Saya mau katakan di sini, kamu mau kaya enggak? Kalau ditanya sama kita kaya, semua orang mau kaya dong. Tetapi kekayaan yang sebenarnya itu apa sih? Orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia punya. Sedangkan orang miskin itu adalah orang yang sebenarnya memiliki semuanya tetapi tidak merasa cukup. Itulah orang miskin yang sebenarnya. Karena cinta uang, manusia bisa korupsi di kalangan pemerintah, dalam keluarga, bisnis, usaha. Karena cinta uang. Karena cinta uang, orang bisa juga mengakhiri nyawa orang lain. Ini banyak sekali kejadiannya ya. Banyak sekali kejadiannya kalau kita dengarkan berita-berita di televisi. Mereka mengakhiri nyawa orang lain. Kalau ditelusuri, ujung-ujungnya jatuhnya ke uang. Demi mengejar uang. Orang harus mencuri, kedapatan mencuri. Akhirnya daripada saya dilaporkan ke polisi, saya harus akhiri hidupnya. Tuhan tidak mengajarkan kita mencuri, Tuhan mengajarkan kita jangan khawatir, saya akan pelihara hidupmu. Burung pipit saja saya pelihara, apalagi kamu manusia. Burung saja tidak bekerja, apalagi kamu manusia. Kita diberi akal pikiran, bukan berarti kita sama dengan burung pipit tidak bekerja, lalu tidur-tiduran diberikan kehidupan oleh Tuhan, bukan. Burung pipit saja tidak punya pikiran seperti kita, Tuhan pelihara tidak bekerja. Kita yang memiliki pikiran, kita harus bekerja untuk mendapatkan itu. Jadi Tuhan tidak meminta kita dengan segampang yang kita pikirkan. Wow, segampang itu ya korupsi. Orang yang bersusah-susah, kita yang sigap untuk mencuri hak orang lain, ya. Orang sudah bersusah-susah payah mencari hartanya, kita curi. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita mencuri. Bekerjalah selagi siang. Ada waktunya bekerja, ada waktunya beristirahat. Ada waktunya bekerja, ada waktunya menikmati. Jangan terus hanya mencari uang, mencari uang. Kapan kamu nikmati? Banyak sekali kejadiannya. Kalau ditelusuri, seseorang itu mengakhiri nyawa orang lain, itu ujung-ujungnya karena mengejar uang, cinta uang. Yang berikutnya di sini menilai segala sesuatu dengan uang. Nah, ini bahaya sekali ya. Kita akan merendahkan orang lain ketika seseorang tersebut tidak memiliki uang. Wow, luar biasa ya, dia punya segalanya, punya mobil, punya apartemen, punya harta di mana-mana. Wow, luar biasa, hebat sekali. Lalu ketika kita melihat pemulung, kita merendahkan mereka. Lalu ketika kita melihat orang tidak punya tempat tinggal, kita tidak menganggap mereka siapa-siapa. Ketika kita melihat orang kaya, kita membangga-banggakan mereka. Kita kasih jempol kepada mereka.
Nah, menilai segala sesuatu itu dengan uang. Kalau kamu punya uang, kamu beli barang-barang yang bermerek tinggi, nilai yang mahal, baju-baju yang mahal, wah, tasnya yang mahal, sepatu yang mahal. Tuhan katakan, kamu punya pakaian, kamu bisa makan, kamu sehat, itu sudah cukup. Jadi, tidak perlu kita menilai seseorang ketika dia punya barang mahal, orang lain barang yang sederhana, lalu kita membangga-banggakan orang yang bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Menilai segala sesuatu. Orang yang punya uang kamu hormati, kamu hargai, sedangkan orang yang tidak apa-apa kamu rendahkan. Kamu menganggap diri kamu ini berguna bagi orang lain ketika kamu itu sudah menjadi kaya raya. Tuhan tidak pernah loh menilai kita dengan uang. Tetapi terkadang manusia menyusahkan dirinya sendiri. Kebutuhan manusia itu sebenarnya kebutuhan pokoknya adalah makan, minum, pakai, tempat tinggal. Tetapi kebutuhan manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri yang menciptakan harus punya inilah, harus inilah, harus inilah, harus inilah, harus inilah. Manusia tidak menyadari bahwa ini merupakan ciri-ciri orang yang sebenarnya sudah tamak, serakah, sudah cinta uang. Nah, jadi kalian pemuda remaja, uang itu sangat penting. Tetapi ingat, tidak boleh cinta uang. Kalau kita sudah cinta uang, ini akan menjerumuskan kita menjadi orang yang tidak jujur. Kita dijerumuskan menjadi orang yang tamak, yang serakah, egois. Kita bisa korupsi. Awalnya korupsi kecil-kecilan, setelah kamu dipercaya pekerjaan yang lebih besar, kesempatan korupsi lebih banyak. Jangan pernah. Dan ketika kita banyak uang juga, kita juga tidak bisa tidur. Orang yang hanya tidur di tempat biasa, mereka bisa tidur nyenyak, menikmati istirahat yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Kalau kita juga kadang ya tidak tahu ya karena faktor apa. Kalau kita tidak bisa tidur itu, waduh, rasanya penderitaan yang luar biasa. Tetapi kalau kita bisa tidur, waduh, berkat yang luar biasa seperti itu ya. Orang yang mencintai uang di pikirannya hanya uang, uang, uang. Waduh, bagaimana dengan uang ini? Bagaimana supaya saya kaya raya? Bagaimana supaya semua jadi milik saya? Di pikirannya hanya uang, tidur saja pun susah. Nah, ini hanya bahaya yang sebagian ya. Bagian-bagian yang masih sangat banyak masih belum saya tuliskan di sini. Nah, intinya pemuda remaja, manusia itu yang cinta uang memiliki pandangan yang salah. Manusia cinta uang tidak akan pernah merasa cukup. Benar. Saya katakan tadi, orang yang miskin itu ketika dia sudah memiliki segalanya tapi dia tidak merasa cukup, itulah orang termiskin di dunia. Dan mereka menganggap kebahagiaan itu dia bisa beli dengan uang. Tidak bisa dong kebahagiaan dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu hanya dari Tuhan. Sukacita, damai sejahtera. Makan apa adanya, damai sejahtera. Kalau kita sudah kebanyakan uang, ya makan kita ya hanya bisa kan satu piring saja. Kalau sudah cinta uang, mereka tidak akan pernah merasa cukup. Saya mau 2, saya mau 10, saya mau 100, saya mau semuanya, saya mau memiliki semuanya. Saya pemilik itu semuanya. Itulah orang yang cinta uang. Dan tidak pernah dia mengalami kebahagiaan karena merasa tidak cukup. Jadi uang itu bukan segalanya. Uang itu hanyalah sebagai alat. Alat bagaimana kita bisa transaksi, bisa membeli, bisa menjual, tapi untuk membahagiakan tidak pernah, ya.
Jadi itu merupakan pandangan yang salah. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, ini dia firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar, sumber, pemicu, faktor. Kalau ditelusuri, dialah faktornya, dialah akar dari kejahatan itu, ujung-ujungnya. Alasan pertamanya itu adalah cinta uang. Ya, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Ingat ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Di dalam Lukas 12 ayat 15, Alkitab dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian kepada semua orang yang ada di situ Yesus berkata, hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya. Iya. Hidup manusia bukan tergantung kekayaannya. Walaupun hartanya berlimpah-limpah, bukan. Hidup kita itu tergantung kepada Tuhan, pencipta kita. Kalau Tuhan katakan, "Mi setia, hari ini kamu mati-mati mi setianya." Tidak bisa saya bergantung kepada harta saya, lalu saya bisa mempertahankan hidup saya 1000 tahun hidup di dunia, tidak bisa. Saya katakan saya harus bahagia, tidak bisa. Sumber kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan itu satu-satunya dari Tuhan. Malah kalau kita mengejar uang, cinta uang, masalah di dunia ini kita akan banyak ciptakan. Bagaimana di dunia ini kita sudah mengalami bagaimana kita hidup tidak tenang karena cinta uang. Bagaimana kita bisa mengalami ketenangan yang sebenarnya? Tidak mungkin ya kan? Jadi ciptakanlah hidup kamu. Gereja memandang korupsi tidak boleh. Alkitab katakan tidak boleh. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Seberapa gajimu cukupkan. Jangan lagi melakukan keserakahan, ketamakan. Itu semuanya hanya menjadi bagian yang tidak penting. Hanya menjadi bagian yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita pemuda remaja. Baiklah kita mulai dari sekarang berhati-hati mengutamakan Tuhan dari segalanya. Jauhilah cinta akan uang. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami belajar tentang cinta uang, korupsi. Tuhan ajar kami menjadi anak-anak yang mencukupkan diri kami dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk kami. Kiranya pemuda remaja diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami bisa mengerti dan kami boleh melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.